adalah minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Ada 4 jenis varietas kopi yang dikenal di dunia, yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Kopi yang dihasilkan di Indonesia adalah kopi Arabica dan kopi Robusta yang tergolong mempunyai kualitas yang baik sehingga banyak diekspor ke negara-negara maju. Kalimantan Selatan yang selama ini lebih dikenal sebagai daerah penghasil batu bara, ternyata masih memiliki emas hitam di tanah Borneo, yaitu tanaman kopi. Tanaman kopi Kalimantan Selatan merupakan salah satu komoditas unggulan yang menjanjikan jika dikembangkan. Jenis kopi yang dikembangkan yakni Robusta dan Liberica yang tersebar di sejumlah daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut sangat mendukung tentang perkembangan tanaman kopi di Tanah Laut melalui program-program pengelolaan kawasan hutan untuk ditanami kopi melalui kelompok tani hutan binaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut. Dalam hal ini sangat mendukung sekali pengembangan budidaya kopi di wilayah kerja KPH Tanah Laut. Mengapa kopi itu dipilih? Karena masyarakat Indonesia mulai cenderung menggemari kopi. Dan alhamdulillah di wilayah kami itu banyak sekali terdapat masyarakat yang membudidayakan kopi. Tentu ini merupakan sebuah momen yang pas dalam hal pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan dukungan di semua pihak, tentunya dari Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, sehingga budidaya kopi ini sangat pas sekali dibudidayakan di wilayah KPH Tanah Laut. Ada beberapa kelompok tani hutan kami yang bergerak di dalam sektor budidaya ini, seperti di Desa Kandangan Lama dengan kelompok tani hutan Gunung Birah dan juga di Desa Riam Adungan. Maka dari itu, ayo sama-sama kita melakukan penanaman dan juga pemeliharaan pada kopi tersebut, karena ini akan menjadi unggulan kita di kemudian hari. Terima kasih. Beberapa kelompok tani hutan binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut yang melakukan penanaman kopi di area kawasan hutan lindung, yaitu kelompok tani hutan Gunung Birah yang berada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Desa Ujung Batu di Kecamatan Playhari, Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, dan Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintab yang dibudidayakan oleh kelompok tani hutannya masing-masing. Kelompok tani hutan Gunung Birah yang berada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, yang saat ini sudah membudidayakan kopi dengan luas wilayah tanam kurang lebih 15 hektar, telah berhasil dalam mengembangkan budidaya kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rosmani, Ketua KTH Gunung Birah, di mana KTH Gunung Birah ini adalah salah satu kelompok tani hutan binaan dari KPH Tanah Laut yang berdiri sejak tahun 2017. Kemudian KTH Gunung Birah ini memiliki 4 KUPS. Yang pertama KUPS Jasa Lingkungan, yang kedua KUPS Madu, kemudian yang ketiga KUPS Agroforestry, dan yang keempat KUPS Silpa Pasture. Kemudian di sini kita akan menjelaskan salah satu KUPS budidaya kopi. Kenapa jadi kami memilih kopi? Kopi ini sangat diminati oleh banyak kalangan muda, kalangan orang-orang yang suka dengan kopi, dan berbagai macam kalangan juga menyukai kopi. Jadi kami di sini membudidayakan kopi Liberica yang sudah kami tanam sejak tahun 2020. Di sini pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita lihat di sekitar sini pertumbuhannya dalam waktu 1,5 tahun itu sudah mencapai
kurang lebih 1,70 meter, 1,80 meter. Dan sebagiannya juga sudah ada yang berbunga, dan mudah-mudahan tahun depan kita akan bisa melaksanakan panen raya di sini. Pertama-tama kita akan melakukan sesi penyemaian. Yang pertama yang kita pilih adalah bibit kopi yang bagus, sehingga kita bisa mencari kualitas dari bibit-bibit yang bagus tersebut. Yang pertama kita akan melakukan perendaman biji bibit kopi tersebut, direndam di air, kemudian ditiriskan selama 2 hari. Kemudian setelah itu kita bikin bedeng-bedengan tanah supaya tanah itu agak gembur. Kemudian kita letakkan biji kopi tersebut, setelah itu kita tutup. Setelah biji kopi itu tumbuh di benih persemaian pembenihan kita, kemudian kita sudah menyiapkan di sana ada polybag kecil ukuran sedang yang nantinya dari bibit yang tumbuh itu akan kita pindah ke polybag yang sudah kami sediakan itu. Dan disitulah kita bisa melihat pertumbuhan bibit itu yang tidak baiknya kita singkirkan dulu, kita taruh ke lain. Kemudian yang bibit yang bagus-bagus yang sudah tumbuh itu kita taruh ke dalam polybag. Kita kemudian membuat lubang tanam. Setelah lubang kita gali, kemudian barulah yang tanaman yang dari polybag tadi kita pindah langsung ke lubang tanam. Dan disitulah kita bisa melihat pertumbuhan kopi nantinya secara merata. Kemudian setelah kopi tumbuh, setelah umur 1 tahun, kami juga ada melakukan perbaikan kualitas kopi dengan cara vegetatif, yaitu sambung batang. Jadi kopi yang sudah kami tanam tersebut, kami akan bikin menjadi lebih cepat berbuah seperti sambung batang atau yang dinamakan okulasi di sini namanya. Jadi untuk sambung batang tersebut kita juga memerlukan bibit-bibit kopi yang sudah tua. Jadi kemudian kita ambil salah satu mata enteresnya, kemudian kita sambung agar pertumbuhan kopi tersebut menjadi lebih bagus dan juga kualitas yang kita hasilkan lebih maksimal. Untuk pemeliharaan kopi sendiri, jadi kami selaku kelompok tani selalu mengutamakan kebersihan dari bawah, kemudian kita semprot kalau ada hama-hama seperti hama ulat ataupun dari kupu-kupu. Kebiasaan yang banyak hama itu yaitu kupu-kupu berwarna putih. Oke, kemudian untuk pemanenan tidak banyak yang kita perlukan. Salah satunya tempat panen, dan juga kita dalam memilih kualitas panen kita mengambil yang merah-merahnya. Jadi yang hanya untuk yang merah-merahnya yang bisa diambil. Kemudian setelah kita ambil yang merah-merahnya kita kumpulkan. Kemudian setelah itu baru kita masukkan air ke dalam kresek, diikat, dan itu kita rendam selama 15 hari. Nah setelah 15 hari kita tiriskan sampai betul-betul kering. Kemudian baru kita buang, kita kupas kulitnya. Dan setelah itu yang dinamakan biji kopi. Nah mungkin seperti itu salah satunya yang kami lakukan di KTH Gunung Birah.